Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Tarisa Fatihah, Saya Marlinda. Saya Delvira. saya Risna. Di sini saya sebagai moderator. Saya sebagai narasumber. Saya sendiri kameramen. Saya sendiri perekam suara. Oke, jangan lupa ditonton. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Tarisa Fatihah dari mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, kalau boleh, aku boleh minta kakak buat kenalan dulu nggak? Oke, hai Tarisa, nama aku Marlinda Isnia. Kamu boleh panggil aku Marlinda. Oke, Kak Marinda gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Tarisa gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Kalau boleh tahu Kak Marinda kesibukannya apa nih hari ini? Sekarang aku masih melanjutkan studi kuliah aku jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh, Masya Allah, pendidikan agama Islam berarti bakal jadi guru Kak? Benar? Insya Allah. Masya Allah, oke. Sebelumnya aku di sini ada penelitian wawancara dari mata kuliah kualitatif. Aku ada penelitian seputar pernikahan di masa depan, pernikahan mahasiswa pendidikan agama Islam di masa depan. Sebelumnya aku mau minta izin ke kakak, apakah kakak berkenan untuk diwawancara pada hari ini? Insya Allah benar. Nah selanjutnya kan nanti dalam wawancara ada sesi dokumentasi, kakak akan ada video, apakah kakak akan berkenan jika kami video dan akan kami rekam? Insya Allah benar. Oke, mungkin langsung aja ya Kak kita tanya-tanya. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang sekiranya kurang berkenan, gak apa-apa kakak skip aja ya Kak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan pertama. Ini menurut kakak ya, menurut kakak apa sih arti pernikahan dan maknanya sendiri buat kakak tuh apa? Oke, ngomongin pernikahan ya. Berat ya bahasannya ya. Luas ya Kak? Iya. Kalau menurut aku sendiri pernikahan itu ada istilahnya misalkan berizam. Itu artinya perjanjian yang kuat. Jadi dimana ada kalau pernikahan tidak hanya menyatukan dua jiwa tapi juga dua keluarga kan. Memang di sini komitmen itu sangat penting banget dan pernikahan itu sendiri kan ibadah ya. Jadi memang tujuannya itu yang melautan tadi itu ibaratkan bumi ini, sementara pulau daratan itu ibarat tujuan untuk mencapai ke surga itu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih untuk pengertiannya sangat amat terperinci dan sangat bagus. Mungkin kita next ke pertanyaan kedua ya Kak. Kalau tadi kan kita udah mengetahui nih apa arti dari pengertian pernikahan menurut Kakak. Selanjutnya menurut Kakak, hal penting apa sih Kak yang harus dipersiapkan untuk menuju pernikahan? Kan tadi yang Kakak bilang, kita tuh pernikahan itu kan ada suatu tujuan. Berarti kan kalau ada tujuan kita harus mempersiapkan Kak untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kakak, hal apa sih Kak yang harus dipersiapkan dalam pernikahan? Oke, kalau untuk mencapai pernikahan yang dipersiapkan pasti banyak banget ya. Selain dengan segala keperluan pernikahan dan lain sebagainya, tapi orang tuh sekarang lebih banyak fokus persiapan ke the day of their wedding gitu kan, kayak hari pernikahannya, hari haknya gitu. Sementara sebenarnya misalnya kayak biaya dan lain sebagainya, persiapan yang harusnya dimatangkan adalah after the day gitu. Harusnya dipersiapkannya setelah hari pernikahannya, karena kan apa yang akan mereka habiskan itu kan seumur hidup ya, bukan hanya satu hari kamu mengeluarkan spend banyak banget tenaga, banyak banget pengeluaran persiapan dan lain sebagainya, tapi sementara setelah hari pernikahan kamu nggak mempersiapkan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting menurut aku adalah ilmu dalam sebuah pernikahan. Pertama ilmu sebagai kamu nanti akan menjadi suami istri ya, insya Allah harus punya ilmu sebagai seorang istri, bagaimana kita harus tahu hak dan kewajiban seorang istri, harus tahu hak dan kewajiban suami. Kemudian kita juga harus butuh ilmu parenting. Kita kan juga nanti insya Allah dikaruniai oleh Allah anak-anak yang memang kita harapkan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha gitu kan. Jadi memang ilmu itu penting banget. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Tadi kan udah membahas tentang pengertian, terus hal yang harus dipersiapkan. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kriteria pasangan seperti apa sih yang next bisa jadi goals kakak di pernikahan? Ya. Kalau tadi yang persiapan udah, pengertian udah, sekarang kriteria pasangan yang kakak impikan. Pasti kan ada dong yang selalu disebutin dalam doa kakak gitu. Kalau boleh tahu ya Kak. Oke. Kalau untuk kriteria pasangan secara general pasti setiap orang mau yang baik ya, pasti mau pasangan yang baik dan mau yang terbaik untuk dirinya gitu kan. Dan kalau untuk aku pribadi, kriteria pasangan yang aku inginkan gitu kan, pasti kita tuh ketika kita menikah nanti, bedanya
laki-laki dan perempuan ya, ketika perempuan menikah, perempuan itu surganya berpindah kan, dari orang tuanya berpindah kepada suaminya gitu kan. Jadi apakah nanti calon pasangan ini memang bisa kita patuhi seumur hidup kita? Bisa kita aja sekarang sama orang tua masih suka ngelawan, ya, masih berusaha untuk berbakti sama orang tua. Ini orang tua sendiri loh. Nah, laki-laki yang akan jadi suami kita kan orang asing ya. Apakah kita akan mampu untuk mentaatinya? Apakah dia pantas untuk kita taati, kita turuti, kita semua keinginannya kita penuhi dan lain sebagainya gitu, dengan sepenuh hati kita sampai nanti kita bersama gitu kan di akhirat gitu kan. Nah, jadi kayak mungkin yang layak untuk kriteria mungkin yang layak untuk dipatuhi sebagai seorang pemimpin dan pembimbing yang tidak hanya di dunia tapi yang bisa mendekatkan dan mengantarkan dan menyampaikan aku pada titik surganya Allah. Insya Allah banget kita Insya Allah banget guys. Oke. Sekarang udah 3 pertanyaan. Sekarang next ke pertanyaan keempat ya kak. Tadi itu udah pengertian, udah pasangan yang pengen kakak harapkan, terus persiapan nikah selanjutnya. Jika sudah masuk ke dunia pernikahan nih kak, menurut kakak penting gak sih kak privasi itu? Privasi kan banyak ya kak, kayak misalnya akun sosial media, terus akun ATM, atau keterbukaan tentang masa lalu atau cerita masa lalu. Menurut kakak di antara ketika sudah ada pernikahan nih kak, suami istri, apakah privasi itu masih harus ada atau ya walaupun sudah menikah privasi itu tetap privasi itu kak? Menurut kakak itu kayak gimana? Oke. Ketika nanti kita sudah menikah ya sama pasangan kita, menurut aku ada istilahnya kalau untuk laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kan pemimpin ya untuk perempuan gitu. Jadi kayak di sini aku melihat kalau untuk privasi lebih ke aku akan menghormati suami aku layaknya memang seorang pemimpin. Kita aja menghormati pemimpin dalam sebuah perusahaan gitu. Masa kita tidak bisa menghormati pemimpin dalam keluarga gitu. Kita kalau kerja di kantor nggak mungkin kita cek minta HP bos kita, dan kita cek dan lain sebagainya gitu kan. Karena kita di situ adalah karyawan gitu kan. Kita bukan bos, kita bukan pemimpin gitu. Jadi kalau aku sih pribadi ada juga yang istilahnya nih, jaga hak Allah, Allah akan menjaga hak kamu gitu. Jadi kayak lebih ke aku akan menjaga hak Allah di situ. Aku yakin Allah akan menjaga hak aku. Masa lalu kalau dalam Islam itu kan setahu aku sepemahaman aku ya, kalau misalnya kita itu tidak boleh memberitahukan aib kita ya. Jadi mungkin ada kisah-kisah yang bisa diceritakan, tapi ada kisah-kisah juga yang mungkin tidak usah diceritakan gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi menurut Kak Marinda ya privasi tetap ada privasi, kita nggak suami itu layaknya sebagai seorang pemimpin ya kak. Jadi tetap harus menjaga privasi dia, takutnya memang hal yang mungkin kan laki-laki punya privasinya masing-masing ya guys, misalnya kayak handphonenya atau apa yang mungkin memang ya sebenarnya bukannya kita nggak mau tahu, cuma kayaknya kalau kita tahu juga bakal jadi penyakit sendiri atau mungkin nggak baik aja buat kehidupan di keluarga. Oke, next kita ke pertanyaan kelima. Selanjutnya kita masuk lagi ke pernikahan ya kak, ke dunia. Kalau sudah masuk ke dalam pernikahan, menurut kakak hal apa sih kak yang bakal kakak lakuin untuk mencegah namanya kita kan ya tadi kakak bilang ya suami itu kan adalah orang asing, stranger gitu. Menurut kakak kita pasti punya pendapat yang berbeda kak di antara kita dan suami kita. Menurut kakak hal apa sih yang dapat kita cegah untuk menghadapi perbedaan pendapat itu? Oke. Kalau misalnya aku lihat banyak banget yang bilang kalau misalnya pernikahan itu kayak 90% tuh it's all about communication gitu. Menurut aku yang paling penting dalam sebuah pernikahan itu komunikasi. Jadi ketika ada konflik dan lain sebagainya, komunikasi itu harus tetap dijaga gitu kan. Jadi selain komunikasi, kejujuran itu adalah tiang dan pokoknya kan. Kalau kita komunikasi tapi kita nggak jujur, sama aja bohong gitu kan. Jadi memang kejujuran itu sebenarnya kayak jantungnya dari komunikasi, dan juga kita harus melihat the way we deliver our message gitu, cara kita menyampaikan. Jadi menurut Kak Marinda kalau misalnya sebenarnya mencegah perbedaan pendapat itu yang penting adalah komunikasi, kejujuran. Yang penting tuh bukan cuma komunikasi guys. Kalau kita komunikasi nggak baik tapi bohong, cuma juga ya, jadi harus jujur. Oke, next kita ke pertanyaan terakhir. Menurut Kak Marinda dari tadi yang sudah cerita itu pengertian, kriteria semuanya, menurut Kak Marinda hubungan atau pernikahan apa sih yang dikatakan goals atau ideal? Menurut Kak Marinda, pendapat Kak Marinda? Hubungan yang ideal sebenarnya satu kata sih menurut aku, bertahan. Jadi hubungan yang ideal itu adalah hubungan yang bertahan,
bertahan dalam cinta, bertahan dalam kejujuran, yang paling penting juga bertahan dalam ketakwaan, bertahan untuk bisa mengarungi semua masalah kehidupan gitu. Jadi benar-benar bertahan satu sama lain yang nantinya kita kan goalsnya nggak cuma sehidup semati ya, tapi sehidup sesurga gitu kan. Masya Allah banget nih Kak Marinda. Terima kasih banyak udah mau nyempetin waktunya untuk wawancara kita.